Halo teman-teman, welcome to my channel Arantau Terkeren. Ya, pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman tentang pengalaman real saya, mengapa seseorang itu tidak mau merantau. Yang pertama adalah ada dua faktor, yaitu ada faktor dari orang tua dan ada faktor dari diri sendiri. Faktor dari orang tua yang pertama adalah mungkin karena orang tua ini terlalu sayang sama anaknya. Sehingga orang tuanya itu tidak mau menjauh dari rumah, tidak mau menjauh anaknya dari rumah, tidak mau keluar dari rumahnya, atau orang tuanya tak menginginkan atau mengukur kemampuan anaknya itu tidak bisa hidup sendiri. Karena jelas di perantau adalah berjuang sendiri, masak sendiri, bekerja sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Menanggung penderitaan sendiri. Jadi akhirnya orang tua mengambil kesimpulan tak merelakan anaknya seperti itu. Tapi di balik itu sebenarnya saya memahami bahwa di balik kesayangan orang tua sebenarnya, kasih sayang orang tua tersebut sebenarnya adalah ada yang tidak baik, ya. Karena ketika seseorang anak dimanja sebenarnya kapan mandirinya? Ini sebenarnya berlaku bagi orang atau bagi anak yang memang betul-betul ya, ingin memperbaiki ya kehidupannya. Ya, hanya yang hidup berkecukupan. Ya, kalau memang merasa hidup berkecukupan, jadi terpaksa harus ada punya visi atau punya cita-cita untuk memperbaikinya, memperbaiki ekonomi tersebut hingga hidup lebih layak lagi seperti kehidupan orang lain yang bisa mewujudkan semua apa yang diharapkan, semua keinginan, ya. Karena kehidupan itu ada yang kita mau, tidak bisa kita cukupi. Ada cita-cita lain, ini membangun ini, membeli, tapi tidak mampu. Jadi mungkin ini adalah latar belakang kita untuk semangat meraih mimpi dan mewujudkan cita-cita itu. Salah satunya adalah merantau. Jadi bagi orang tua yang takut terhadap anaknya sebenarnya tidak perlu. Karena yang menjaga anaknya itu adalah, yang menguatkan anaknya itu adalah, itu terserah Tuhan. Itu hanya pandangan orang tua yang belum terbuka pemikirannya menurut saya gitu. Berikutnya adalah ada juga yang tidak tahu menurut saya bahwa sepanjang orang tua kuat sebenarnya, sepanjang orang tua mampu dulu untuk mengurus, artinya maksud saya ini orang tua tidak sakit, orang tua tidak terlalu tua, masih mampu bekerja, masih mampu memasak, mengambil makanan sendiri, biarkanlah anak itu pergi untuk merantau sehingga nanti pulang-pulang akhirnya bawa kesuksesan. Dan di saat orang tua tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi mengambil makan sendiri, ya udah datang anaknya. Nah persoalannya, ini jadi persoalan ketika seorang anak pergi ketika orang tua itu sudah merasa tua. Baru juga ada niat anak, pandangan wawasan seorang anak ingin merantau. Lalu ketika ditinggalkan, ini orang tua siapa yang mengurus persoalannya? Jadi ini perlu ada pemikiran baik kepada orang tua maupun kepada seorang anak. Kapan harus meninggalkan orang tua dan kapan harus ingin mengurus orang tua. Jadi dengan satu tujuan adalah memperbaiki ekonomi keluarga, meraih masa depan, dan juga ingin membahagiakan orang tua. Oke, yang berikutnya adalah faktor dari diri sendiri. Ya, banyak juga ini saya dengar langsung dari teman-teman saya, yaitu takut menderita. Ya jelas, penderitaan adalah takut dimarahin, takut terlantar gitu. Ketika tidak bagus komunikasi kita terhadap wilayah yang kita kenal, maka yang terjadi adalah tidak ada penolong pada siapapun. Teman-teman yang kita kenal tidak mau menolong kita ketika kita tidak mempunyai etika yang bagus, pergaulan yang bagus, persahabatan yang baik. Takut seperti itu. Berikutnya adalah
menerima keadaan apa adanya. Ada banyak teman-teman. Artinya sebenarnya mereka ini bukan tidak punya mimpi. Bukan tidak ingin memperbaiki taraf kehidupan ekonominya. Bukan tidak punya tujuan yang banyak. Tetapi karena mimpi itu, mereka pikir mencapai mimpi itu adalah berat. Akan menjadi beban. Mereka menghayal, berimajinasi, waduh, melampaui ini, menjalani ini, mencapai ini adalah sangat susahnya. Mencoba memikirkan bagaimana kehidupan di luar sana. Akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ya sudahlah, ini kehidupan saya terima apa adanya aja. Artinya yang penting saya makan, tidak perlu harus mencapai ini itu. Yang penting saya hidup, yang penting saya makan apa adanya saja. Hidup sederhana katanya. Padahal definisi hidup sederhana sebenarnya artinya bisa membeli, ini kebanyakan teman-teman saya lihat ya. Pengennya hidup sederhana. Ya, selalu mengaku hidup sederhana. Tetapi punya keinginan tidak bisa mewujudkannya. Padahal pada umumnya definisi daripada hidup sederhana itu adalah seseorang yang mampu, ada keinginan tetapi mampu membelinya. Seseorang yang menginginkan sesuatu, mampu membelinya tapi tidak mau memilikinya karena itu merasa mewah katanya di dalam dia. Tapi kalau kita ada keinginan, kita ingin membangun rumah lah, ingin membeli mobil lah, tapi kita tidak punya uang tidak sanggup untuk membelinya atau memilikinya, itu bukan hidup sederhana. Jadi perlu ini diperhatikan buat teman-teman sekalian. Jadi apa poin saya dalam penyampaian ini adalah yang pertama adalah jangan buat teman-teman yang berjuang untuk merantau demi memperbaiki ekonomi, demi mencapai masa depan yang cerah. Yang pertama adalah jangan terlalu perhatikan masukan orang tua tentang penderitaan dan tidak mau dilepaskan karena terlalu sayang untuk meninggalkan rumah. Atau ada pengaruh teman-teman, orang lingkungan, orang lain atau teman lingkungan yang mengatakan jangan merantau dan sebagainya. Ketika sudah jelas target dan pekerjaan di luar sana, pendapatan yang masuk di luar sana, kamu pastikan bahwa kamu sukses di luar sana, why not? Sekarang pergi dan capailah cita-citamu. Dan terakhir adalah jangan takut menderita. Demikian apa yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman, tolong support channel ini, subscribe, like, dan komen, dan sharing. Semoga yang lain juga bisa termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.